苍穹！能记得你的牵扯是谁？寒以地虎的潭水温，是谁为了你杀了最敬重自己胡子？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-445. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 444. Sebelumnya, Kushing telah mampu memberikan serangan yang membuat Xuan Tian terpental dan juga membanggakan teknik lautan pahit yang dia miliki. Ini sangatlah wajar karena teknik ini bahkan lebih kuat dari beberapa teknik tingkat peri. Kushing juga membanggakan gurunya yang berada di level yang sama seperti Mu Yun. Namun perkataannya langsung ditertawakan oleh Xuan Tian karena level Mu Yun jauh berada di atasnya. Akan tetapi mereka tetap bukanlah tandingannya. Ia juga bahkan tahu teknik rahasia yang dimiliki oleh Yang Mulia Mu Yun. Mendengar apa yang dikatakan seketika saja membuat Mu Yun terkejut. Terlebih lagi, Xuan Tian mulai memperlihatkan teknik rahasia Dewa Perang yang hanya diketahui oleh Mu Yun dan Mulang saja. Dan begini maka sudah jelas kalau sosok Xuan Tian di hadapan mereka adalah Mulang. Semua perhatian kini mulai tertuju kepadanya, sebab Xuan Tian telah mengeluarkan kekuatan yang begitu besar, sampai-sampai membuat semua orang di sana terkejut. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Melihat Xuan Tian yang menggunakan teknik Dewa Perang benar-benar telah membuat Mu Yun terkejut. Bahkan saking syoknya, ingatan masa lalu dari Mu Yun terus melintas ke dalam pikirannya, yang membuat Mu Yun merasakan sakit di kepalanya. Shin Mangyu dan juga Yiku pun menjadi begitu panik melihat kondisinya yang tiba-tiba saja terjatuh. Mu Yun menenangkan mereka karena dia baik-baik saja. Kembali kepada Xuan Tian yang mana dia mulai mengaktifkan teknik Dewa Perang tingkat ke-7. Kekuatan yang begitu besar pun mulai keluar dari dalam diri Xuan Tian. Dan muncullah sosok yang begitu besar sekaligus mengerikan, sebab dipenuhi oleh semangat juang yang begitu melimpah. Sosok ini pun segera melancarkan serangan kepada Kushing. Dengan begitu tenang, Kushing mencoba untuk menahan langsung serangan tersebut. Akan tetapi sepertinya ini adalah kesalahan yang besar, sebab itu adalah teknik Dewa Perang tingkat ke-7. Jadi tidaklah mungkin bisa ditahan oleh siapapun. Bahkan sekelas Kushing saja dibuat tidak berdaya di hadapan kekuatan tersebut.苍穹！ Sesaat kemudian rekan-rekan dari Kushing pun datang untuk bisa melindunginya, karena ini adalah kesempatan bagi Xuan Tian untuk bisa menyerang balik. Nah, ternyata sosok Kushing sebenarnya adalah Mu Xingyu, ayah dari Mu Yun itu sendiri. Mu Yun tidaklah menduga kalau ayahnya akan datang kemari, yang mana tentu tujuannya adalah untuk membantu Mu Yun, tapi mengapa dia tidak kunjung melarikan diri? Mu Yun menenangkan ayahnya karena dia akan baik-baik saja. Selain itu, dia pun meminta ayahnya untuk beristirahat terlebih dahulu, karena dialah yang akan mengurus selanjutnya. Terlebih lagi, ada beberapa hal yang ingin dia bicarakan kepada Xuan Tian. Mu Yun memberitahu kalau rahasia Dewa Perang merupakan teknik ciptaan Yang Mulia Mu Yun hanya untuk murid kesayangannya, yakni adalah Mulang. Tapi sayangnya, Mulang memiliki begitu banyak roh jahat di dalam dirinya. Alhasil semua itu hanya merusak kultivasinya saja. Masalah ini pun telah membuat hubungan Yang Mulia Mu Yun dan juga Mulang menjadi tidak baik-baik saja. Mulang pun pergi dari hadapan Mu Yun. Nah, akibat kejadian itu jugalah Yang Mulia Mu Yun memutuskan untuk belajar pengobatan. Dia hanya ingin menyempurnakan sebuah pil untuk bisa membantu muridnya.
sebab Yang Mulia Mu Yun merasa telah bersalah. Tapi sayang sekali semua itu sudah terlambat. 如果我没记错的话，弥补心中的愧疚。那个时候， Di sini Mu Yun benar-benar kesal kepada apa yang telah dilakukan oleh Mulang, karena dia itu berpura-pura menjadi pemimpin Gunung Swankong dan menghabisi Xu Xiao dengan tangannya sendiri. Mu Yun pun mulai mengungkapkan identitas dari Yunlang. Sebenarnya Xu Xiao sudah memberitahu Mu Yun untuk berhati-hati kepada Mulang. Namun Yang Mulia Mu Yun tetap bersikeras untuk menjadikannya sebagai murid, walaupun berdebat dengan Xu Xiao. Yang Mulia Mu Yun juga tidak segan-segan mencari harta langka hanya untuk muridnya saja. Bahkan Xu Xiao juga membantunya. Tapi siapa yang menyangka dia malah dihabisi. Dia yakin Yunlang tidaklah mengetahui hal tersebut. Tapi Xuan Tian tidaklah peduli dengan apa yang dia katakan. Oh ya, untuk sementara kita akan memanggilnya sebagai Xuan Tian dulu. Hingga topengnya terbuka, barulah kita ganti nama panggilannya. Lanjut, Xuan Tian memberitahu kalau Yang Mulia Mu Yun saatlah sombong, bahkan menganggap muridnya sebagai alat untuk melampiaskan amarahnya. Tapi Mu Yun terus memanggilnya sebagai Yunlang, dan ini pun membuat semua pihak terkejut. Mu Yun lalu memintanya untuk mengingat kejadian 10.000 tahun yang lalu, yang mana para warga desanya telah dihabisi. Yang Mulia Mu Yun pun membawanya untuk bisa membantunya balas dendam. Selain itu, ketika Yunlang menahan aura balik di kolam dingin 1000 kaki, hanya untuk membangkitkan ilmu pedangnya yang membantunya menghangatkan danau tersebut hanya agar muridnya tidak masuk angin. Mu Yun terus memintanya untuk mengingat siapa yang telah menghabiskan ribuan tahun hanya untuk membantu Yunlang berkultivasi, bahkan menyembuhkan kakinya dan juga bahkan memperluas meridiannya. Perkata Mu Yun seketika saja membuat semua orang terdiam. 能记得你的牵扯是谁？寒，以地虎的潭水温，是谁为了你？ Mu Yun yakin kalau di hadapannya ada Yunlang, karena meskipun dia adalah Xuan Tian dan berhasil menghabisi Mulang, maka tidaklah mungkin dia bisa mendapatkan teknik rahasia Dewa Perang. Karena bagaimanapun teknik ini secara khusus Mu Yun ciptakan hanya untuk muridnya saja. Xuan Tian pun kesal dengan omong kosong dari Mu Yun. Dia tahu betul kalau Mu Yun memang memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Yang Mulia Mu Yun. Jadi pada hari ini dia akan menghabisinya, agar Mu Yun bisa bertemu kembali dengan gurunya. Dan biarkan Yang Mulia Mu Yun melihat seberapa buruk dia memilih seseorang menjadi muridnya. Apa yang dia katakan hanya ditertawakan oleh Mu Yun. Sebab perkataannya memang benar, karena dia malah menjadikan Yunlang sebagai muridnya. Mu Yun tidaklah pernah menduga murid yang selalu dia cintai malah menjadi orang yang begitu membencinya. Dia bahkan tidak ragu-ragu menghabisi sahabat dari gurunya sendiri. Xuan Tian sudah muak dengan perkataan dari Mu Yun, jadi dia pun mulai kembali menggunakan teknik Dewa Perang tingkat ke-7, hanya untuk bisa melenyapkan Mu Yun. Getaran yang begitu besar pun terjadi, dan tangan dari teknik ini pun bersiap untuk menyerang Mu Yun. Namun Mu Yun sama sekali tidak takut, padahal teman-temannya sudah menjadi begitu panik. Nah, ketika saran itu hampir mendatangi Mu Yun, episodenya pun harus bersambung dulu. 杀了最敬重自己胡子！ Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pada akhirnya topeng Xuan Tian pun terlepas juga, dan dia memang adalah Mulang. Namun dia tidak mau dipanggil seperti itu karena namanya adalah Yunlang. Ia tidak tahu siapakah Mu Yun yang sebenarnya, karena dia itu bisa mengenali dirinya dan juga mengetahui semua kisahnya. Namun yang pasti Yunlang akan menghabisi dirinya. Mu Yun sama sekali tidaklah takut, dan atas nama gurunya maka dialah yang akan melenyapkan Yunlang, yang merupakan kesalahan besar. 我叫云朗，我问你最后一个问题：前的木狼是2个人，是你杀的吗？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.